yang dahsyat dan luar biasa yang senantiasa mengasihi kami sampai pada saat siang, pagi menjelang siang ini Tuhan. Kami bangga kami punya Engkau Tuhan. Luar biasa Engkau dalam hidup kami. Kalau masih ada kesempatan di hari ini, kami boleh hidup, kami boleh bernafas. Kami pakai hidup ini untuk memuliakan dan mengagungkan Engkau. Terima kasih banyak Tuhan di kesempatan ini. Kehadiran Tuhan kami rasakan lewat pujian kami Tuhan. Kami percaya itu boleh naik dan menjadi satu dupa yang harum di hadapan-Mu Bapa. Lebih dalam kami masuk di dalam persekutuan dengan Engkau oleh kebenaran firman-Mu. Kau sucikan, kuduskan, layakkan kami Tuhan. Lewat kami bersekutu lewat kebenaran firman-Mu. Firman-Mu itu adalah suci, kudus, sehingga kami layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu yang Engkau telah percayakan Tuhan untuk menyalurkan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu terbatas. Manusia biasa tidak lebih dari segumpal tanah liat jua adanya. Engkau adalah penjunan kami Tuhan. Pakai hamba-Mu. Engkau yang punya firman Tuhan. Hamba cuma menyampaikan, menyalurkan Tuhan. Urapi hamba-Mu. Beri hikmat, tuntun mulut bibir hamba-Mu untuk berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu. Firman-Mu disampaikan pergi dengan kuasa. Tidak akan kembali dengan sia-sia. Kembali menjadi berkat bagi kami. Setiap taktik iblis bentuk apapun berbagai cara. Dia menghalangi kami pikiran, perasaan, angan-angan kami Tuhan. Kami satu hati tolak di dalam nama Yesus. Darah Yesus berkuasa. Engkau yang berperang ganti kami. Kami boleh melihat kemujizat, kemuliaan Tuhan. Semakin Engkau perlakukan dalam setiap kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau, kami siap untuk menyambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Tuhan yang menjadi juru selamat kami. Haleluya. Amin. Shalom. Haleluya. Salam sejahtera bagi kita semua. Di kesempatan pagi yang indah, kita sangat-sangat bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Sebentar lagi kita akan tinggalkan tahun 2023. Tinggal 15 hari dan kita akan masuk di tahun 2024 kalau kita sehat. Kalau Tuhan izinkan kita untuk kita lagi bersama di tempat ini mengagungkan, memuliakan Tuhan punya nama. Haleluya. Dan saya berterima kasih atas pengaturan pelayanan Pak Gembala. Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus berkati kita semua. Topang saya untuk saya akan menyampaikan dan sama-sama kita diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Dia tidak sia-sia kehadiran kita semua. Saya percaya apa yang kita lakukan semua Tuhan akan perhitungkan bagi kita. Haleluya. Saya tidak berlambatan, kita sama-sama melihat kebenaran firman Tuhan. Dan saya akan ambil di dalam 2 Petrus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-7 sampai ayat yang ke-15 bagian A. Saya akan baca di dalam ayat yang ke-7 satu ayat, baru Bapak Ibu duduk dan saya akan baca selanjutnya. Tetapi oleh firman itu juga, langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Silakan duduk. Saya akan bacakan selanjutnya. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun dan 1000 tahun sama seperti satu hari.
Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ayat 10, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hancur dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Haleluya. Sampai di situ bagian A dulu. Saudara, saya akan berikan judul, yaitu pembacaan firman Tuhan, yaitu hargai kasih karunia Tuhan. Kalau kita melihat di mana keluarga besar Ibu Rosya mungkin berduka cita, tapi bagi kita sebagai orang yang percaya, sukacita itu diganti dengan sukacita. Karena kita melihat sebelum, kalau Om Yanus, kalau saya lihat, namun kita lihat Om Yanus mungkin kadang-kala dia tidak sehat, tapi dia berusaha. Datang beribadah, cari Tuhan dan cari hadirat Tuhan di sini, di rumah gereja. Dan kita bersyukur sekali saudaraku dalam kasih Tuhan. Karena kita punya Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Dan apa yang dia sampaikan lewat firman-Nya, pasti dia akan digenapi. Haleluya. Dan kita tidak usah lagi ragu, takut atau kecewa, cemas di hari-hari yang terakhir ini. Kalau orang melihat saudaraku dunia dewasa ini, kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Kalau orang lihat di tempat-tempat lain, ada kegoncangan, ada perang, tapi inilah merupakan penggenapan firman Tuhan sementara terjadi. Dan firman Tuhan akan digenapi oleh Tuhan. Lebih lagi kita di dalam Tuhan lebih melekat. Memberikan diri, menyatu kepada Yesus Kristus yang mempunyai kehidupan. Haleluya. Lewat pembacaan firman Tuhan yang sama-sama kita simak, baca dan renungkan lewat kebenaran firman Tuhan. Di dalam Petrus, 2 Petrus ini. Di sini hari Tuhan, perikop hari Tuhan, hari Tuhan. Dan di dalam ayat yang kita sudah baca bersama di dalam ayat yang 7. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik.
firman Tuhan katakan, dunia boleh lenyap, tetapi perkataan firman Tuhan tidak akan pernah berlalu. Kita pegang itu firman. Dan kita pegang janji itu firman. Dan kita mau melakukan apa yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Langit dan bumi, firman Tuhan akan disimpan. Dan sebentar akan digulung seperti kertas. Dan dibakar dengan antik-antiknya. Haleluya. Juga kalau orang lihat saudaraku dalam kasih Tuhan, di mana-mana baik di Pulau Jawa ada gunung berapi. Dan kalau kita melihat di bagian Sumatera sana, gunung berapi meletus, di mana banyak pendaki gunung, naik gunung, banyak yang meninggal. Mereka pergi sementara saudaraku dalam kasih Tuhan, meletus itu gunung. Mereka tertutup dengan abu-abu panas, saudara. Haleluya. Dorang bilang, sedangkan dorang cuma jari ini, saudara. Kelingking, dorang bilang tersentuh dengan api. Mungkin di dalam seluruh tubuh ini, organ-organ tubuh, seluruh dia bagian kepala, dorang merasa sakit. Haleluya. Sementara kita menanti-nantikan Tuhan. Ada siuman di dalam kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayatnya yang ke-15 dan 17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Cuma orang-orang yang melakukan kehendak Allah. Ada perbedaan. Orang fasik dan orang benar. Orang fasik bagaimana saudara? Orang tahu. Ya, itu kebenaran firman Tuhan. Tapi tidak melakukan kebenaran firman Tuhan. Ya. Sementara kita ditampi. Haleluya. Ya, diproses. Haleluya. Atau diproses, boleh dikatakan diproses. Haleluya. Iman kita semakin diproses di hari-hari yang terakhir ini. Kalau orang diproses, mungkin orang jangan maraju, saudara. Atau putus asa, soalnya tidak kuat kita. Kita soalnya tidak mampu. Lebih baik kita mau meninggalkan Tuhan. Tuhan gak soalnya mau tolong kita. Ini kadang-kala orang diproses, orang apa? Diproses, iman kita diproses, dikikis, saudara dalam kasih itu. Menjadi murni di hadapan Tuhan. Haleluya. Dan Tuhan tahu keberadaan kita, saudara. Hati kita Tuhan lebih tahu. Haleluya. Manusia tidak bisa melihat hati, tetapi hanya Yesus. Dia mengetahui sampai kemana kedalaman hati. Sampai kepada sumsum. Haleluya. Dan iblis dia tidak tahu saudaraku. Dia mau mencari kadang-kala kelemahan saudaraku dalam kasih Tuhan. Ya. Dia tahu orang pe kelemahan. Tetapi dia tidak maha tahu. Hanya Tuhan yang maha tahu. Ya. Namun berbagai macam cara iblis. Ya. Dia mau mengambil kesempatan, dia mau cari sampai di mana orang punya kelemahan. Kalau orang berada di dalam ketetapan firman dan Roh Kudus, pasti Tuhan. Orang tidak dapat gampang
diombang-ambingkan lewat kuasa-kuasa kegelapan. Kita tetap kuat di dalam Tuhan di hari-hari terakhir. Kita kuat di hari-hari terakhir ini. Haleluya. Semakin lagi kita lebih dekat, bergantung sepenuhnya kepada Yesus. Sebagaimana pembacaan firman Tuhan yang kita baca tadi. Di dalam 1 Yohanes ini. Jangan mengasihi dunia. Dan kadang-kala dunia menawarkan. Haleluya. Haleluya. Tetapi kita punya Tuhan yang hebat. Kita punya Tuhan yang luar biasa, yang dahsyat. Tidak ada sama yang seperti Yesus. Haleluya. Dan di dalam 1 Yohanes pasalnya yang 5 kalau saya tidak salah. Ayatnya yang ke-16. 1 Yohanes pasalnya yang ke-4. Ayat 15. Di dalam 1 Yohanes pasalnya yang ke-4. Di sini firman Tuhan kata 5 ayatnya yang ke-16 saya tulis. Mungkin saya salah ya. Di situ firman Tuhan katakan, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup bukan berasal dari Bapa, melainkan dari Allah. Haleluya. Haleluya. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging. Di dalam dunia keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup bukan berasal daripada Bapa, melainkan dari dunia. Tuhan semakin bertambah-tambah. Kita inilah semakin berkurang-kurang. Haleluya. Di dalam 2 Korintus pasal yang ke-4 ayatnya yang ke-18 Paulus katakan di dalam 2 Korintus pasal yang ke-18 4 ayat 18. Haleluya. Di sini firman Tuhan katakan, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara. Rasul Paulus dia mengungkapkan, menyampaikan kepada jemaat yang ada di Korintus. Kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Yang tidak kelihatan siapa? Itu Yesus. Cuma karena iman, percaya. Bahwa kita tahu Allah, Yesus Kristus ada. Dan sementara melawat saya dan saudara. Dan di dalam 1 Yohanes pasal yang ke-5 ayat 4. Sebab semua yang lahir dari Allah akan mengalahkan dunia. Siapa yang akan mengalahkan dunia? Bagi kita. Orang-orang yang percaya kepada Dia. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Yaitu iman saya dan saudara. Cuma karena iman, maka kita akan mengalahkan dunia. Haleluya. Kita kembali dalam pembacaan firman Tuhan yang kita baca tadi dalam Petrus pasalnya yang ke-8, 2 Petrus 3 ayatnya yang ke-8. Akan tetapi
saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan. Yaitu bahwa di hadapan Tuhan, satu hari sama seperti 1000 tahun. Dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Ya. Satu hari di hadapan Tuhan, 1000 tahun bagi kita. Kita sudah masuk di tahun 2023, masuk. Tidak lama kita akan masuk di tahun 2024. Haleluya. Ada orang tua dulu pernah katakan begini. Orang tua-tua. Oh, kurang kamu. Tumoriki kamar kalau masih anak-anak. Kamu oka tumoriki kami. Tumoriki itu tahun 2000. Lalu kita pikir-pikir merenungkan. Apa ini orang tua ini bilang? Mau merenung, Moriki ini tahun 2000. Masuk di zaman-zaman sekarang. Masuk di tahun, malahan sampai Riki, saudara dalam kasih Tuhan kita. Kita Riki di tahun 2024. Karena itu, orang lihat tuh dulu-dulu. Enggak seperti sekarang tuh orang lihat. Wah, masuk tahun 2024. Dia bilang zaman ini adalah zaman modern. Semua sudah pakai digital katanya. Semua. Baik itu televisi, HP dan semuanya. Orang mau pilih mana? Sudah lihat. Haleluya. Zaman digital. Haleluya. Orang mau lari di mana, saudara dalam kasih Tuhan? Mau pergi di Jakarta, sana dia di sana. Kalau dulu masih pakai, orang tua bilang dulu, masih pakai surat menyurat. Kalau ada anak di luar atau ke Jakarta, mesti pakai surat bawa di kantor pos. Tunggu 1 minggu baru mau terima. Sekarang saudaraku orang lihat. Belum 5 menit sampai. Itu ini berita. Akhir zaman. Haleluya. Waktu kita pernah, mungkin ada ya. Ibu-ibu, bapak-bapak di sini. KKR itu Bapak Pendeta James. Masih dia pakai itu ya. Peta itu tabernakel. Dan dulu saudara dalam kasih Tuhan. Itu belum ada televisi. Belum ada internet saudara dalam kasih Tuhan. Belum ada HP saudaraku. Dan dia katakan begini. Nanti satu saat kamu akan melihat, itu dia khotbah. Melihat satu saat orang akan melihat kalau ada perang di luar negeri. Orang tinggal akan lihat di layar kaca. Itu masih anak-anak kita. Masuk remaja di layar kaca. Haleluya. Sekarang saudaraku, perkembangan teknologi sekarang saudara sudah semakin meningkat saudara dalam kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Orang mau pergi di mana, doang kayak HP. Pegang baik-baik itu HP. Haleluya. Kadang-kala lewat HP, orang sampaikan lewat HP, sama orang lihat. Haleluya. Bicara tak salah bicara, saudara dalam kasih Tuhan. Orang semua lihat di HP, saudara dalam kasih Tuhan. Karena semua sudah pegang, saudara dalam kasih Tuhan. HP, lihat, tinggal lihat. Ini adalah akhir zaman, saudara dalam kasih Tuhan. Orang sudah tidak kaget, saudara dalam kasih Tuhan. Dan di dalam kebenaran firman Tuhan yang kita simak, ini saudara dalam kasih, di dalam ayat yang ke-9. Tuhan tidak sama, Tuhan
tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ya firman Tuhan kala sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Tuhan itu tidak lalai menepati janji, ya. Dia menunggu sampai di mana setiap orang yang harus berbalik dan datang kepada Yesus. Karena di dalam kebenaran firman Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Besar kasih Allah. Dia tidak ingin satupun manusia akan binasa. Tetapi dia mau supaya setiap manusia yang ada di kolong langit ini akan memperoleh hidup yang kekal. Tapi kadangkala manusia menolak dia. Pandang remeh. Haleluya. Itu kadangkala manusia menganggap benar, kadangkala itu manusia. Kekuatan, kehebatan manusia itu cuma hanya terbatas. Tetapi kekuatan dan kehebatan Tuhan tidak melebihi dari segala-galanya. Kita bangga, kita punya Tuhan yang sungguh ajaib dan luar biasa. Jangan kita bergeser, meninggalkan Tuhan atau jauh kepada Tuhan. Semakin kita mendekatkan kepada diri kita kepada Yesus. Kristus yang mempunyai kehidupan. Kenapa saudaraku dalam kasih Tuhan saya katakan tadi, hargai kasih karunia. Karena di dalam Efesus pasal yang keempat, 2 ayat 8. Sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Hidup kita ini cuma karena apa? Kasih karunia Tuhan. Haleluya. Bukan dengan kehebatan kita. Hanya karena Tuhan itu baik. Kehebatan Tuhan dia akan perlakukan dalam kehidupan. Sebab kasih karunia. Ya. Kita hidup ini cuma karena kasih hak karunia. Kita diselamatkan oleh karena kasih karunia. Haleluya. Dia dulu sudah korbankan hidupnya untuk mati di Bukit Golgota. Menebus saya dan saudara. Tentu kita tidak sia-siakan. Ya. Kita hargai itu kasih karunia Tuhan. Yang Tuhan taruh dan berikan di dalam setiap kehidupan kita. Titus pasal yang kedua ayat 12-11 firman Tuhan katakan. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Itu nyata, itu kasih karunia Tuhan sudah berikan. Ya. Dia menyelamatkan tubuh, jiwa, dan roh kita. Kita sementara dipulihkan oleh Tuhan. Diproses. Untuk semakin kita dewasa di dalam Tuhan. Bukan lagi kita menjadi kanak-kanak rohani. Haleluya. Gampang menyerah. Tetapi kita inilah menjadi orang-orang yang dewasa rohani. Menuju kepada kesempurnaan gereja Tuhan di akhir zaman. Sementara kita akan mempersiapkan diri. Tuhan, inilah saya. Ampuni saya banyak kekurangan. Saya banyak dosa. Kadangkala menyakiti hati Tuhan, menyakiti hati sesama. Semakin kita akan bereskan ini hidup ini. Haleluya. Orang di dalam Tuhan adalah kalau dia mati, merupakan mati dalam mendapat satu keuntungan yang besar. Haleluya. Tidak sia-sia, haleluya. Mati dalam Tuhan. Ya. Mati di dalam Tuhan, haleluya.
Makanya saudara, banyak orang kadangkala dia takut mati. Tuhan mau pilih mana kita kalau kita mati? Haleluya. Ada orang katakan, kalau mati habis perkara. Nyosanya Anda ada, pertanggungjawabkan di mata so habis. Banyak kali kadang-kala saya sampaikan. Tetapi masih ada perkara lagi. Haleluya. Masih ada perkara. Ya. Karena ada Tuhan yang akan mengadili. Manusia tidak bisa mengadili sesama. Cuma Tuhan yang akan mengadili. Ya. Dia akan nanti pisahkan mana yang gandum dan mana yang bukan dari kambing dan domba itu akan dipisahkan. Haleluya. Haleluya. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia. Ya. Cuma karena kasih manusia. Makanya kadangkala kalau terang lihat, ada manusia kadangkala saling mengadu satu dengan yang lain. Tuhan, inilah kami. Yang kali cuma orang lihat, ngana lihat kamar tu di HP. Oh Tuhan, yang kali kita bilang, saya mati jo itu. Biar jo orang cuma mau lihat itu. Lewat itu kadangkala pengaruh iblis itu. Yang kalau ada yang marah lewat HP. Kalau dia marah sesama dia kasih di HP. Semua orang lihat. Saudara. Dia memakai dia kasih di HP. Saudara. Tuhan. Kita ini adalah anak-anak Tuhan. Kita ini adalah anak-anak Tuhan. Apakah kita mau jadi berkat? Haleluya. Bukan. Ya. Jadi berkat bukan menjadi batu sandungan. Kembali di dalam ayat yang ke-12. Ya. Di Titus pasal yang ke-2 ayat yang ke-12. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Haleluya. Firman Tuhan katakan tinggalkan itu kefasikan. Ya. Tuhan kasih hikmat, kasih pikiran. Kita dapat membedakan itu. Mana yang bukan daripada Tuhan dan mana yang bukan dari Tuhan. Kita dapat bedakan mana yang jahat dan mana yang baik. Karena apa? Ada Roh Kudus katu. Betul orang. Ya. Dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Beribadah. Ya. Memberikan diri kita kepada Tuhan. Haleluya. Di masa Tuhan masih memberikan kita waktu, kesempatan, mari kita beribadah. Sama-sama kita saling ya, dikuatkan satu dengan yang lain. Haleluya. Ibadah. Ibadah itu kata firman Tuhan adalah mengandung kuasa, itu janji Tuhan. Haleluya. Kita nikmati hadirat Tuhan. Kita nikmati lawatan Tuhan. Kita nikmati pemulihan Tuhan sekaligus, saudara. Haleluya. Firman Tuhan katakan, jangan tawar hati.
takut akan Tuhan dan diiringi dengan apa? Ketaatan. Tuhan bilang jangan tawar hati. Haleluya. Saat kita mendengar kisah ini itu semulai tawar. Jangan tawar hati. Firman Tuhan katakan kalau kita tawar hati, kecillah itu kekuatan. Takut akan Tuhan dan diiringi dengan ketaatan. Taat juga. Haleluya. Taat. Haleluya. Berat pasti ringan. Haleluya. Taat kepada Tuhan. Haleluya. Kejadian ayat 6 ayat 8 di situ firman Tuhan katakan, Nuh juga dia mendapat kasih karunia. Haleluya. Di mata Tuhan. Haleluya. Keselamatan yang dialami oleh Nuh adalah apa? Upah dari ketaatan Nuh telah terbukti. Ya. Atau mampu hidup dalam kebenaran meskipun berada di tengah dunia yang penuh dengan kejahatan. Haleluya. Itulah Nuh. Pada zaman Nuh, saudaraku dalam kasih Tuhan, Tuhan menghukum manusia lewat air bah. Tetapi di akhir zaman Tuhan menghukum manusia lewat api dalam ayat 9. Tuh dalam ayat 10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri pada hari itu. Langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hancur dan nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Haleluya. Mungkin kita berkata, Tuhan, takut masih banyak dosa. Masih banyak dosa, masih banyak kekurangan. Sementara kita memperbaiki hidup ini. Ya. Kita memperbaiki hidup ini. Ya. Kenapa? Tuhan akan menjemput manusia tidak ada cacat dan celah. Dan mungkin saya yang akan berkata, yang menyampaikan saya dulu, saudaraku. Mungkin saudara katakan, ngana dulu. Tetapi inilah kebenaran firman Tuhan yang harus disampaikan bagi kita. Haleluya. Tidak terhutang tuh. Saya cuma menyalur, yang punya firman adalah Tuhan Yesus Kristus. Saya kira saudaraku dalam kasih Tuhan, inilah penyampaian kebenaran firman Tuhan yang saya boleh sampaikan di pagi menjelang siang ini. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Saya terbatas untuk menyalurkan. Saya jemput kita bangkit berdiri. Ingat kebaikannya. Haleluya. Dan anugerahnya. Amin. Selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit. Haleluya. Kasih setia Allah pada kita.
memuji, memuliakan Engkau di siang hari ini. Kami sangat bersyukur lewat kebenaran firman yang datang, meneguhkan, menguatkan, datang memberkati. Tuhan meteraikan firman-Mu di dalam setiap lok hati kami. Itu boleh bertumbuh, berbuah untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Hamba-Mu yang Engkau sudah pakai, Engkau kembalikan kekuatan baru, Tuhan pakai lagi. Urapan Tuhan terus mengiringi dalam setiap kehidupan kami. Dan kami percaya semua yang hadir, semua tidak dilewatkan, sama-sama kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami syukurkan firman-Mu dalam nama Yesus. Tuhan yang menjadi juru selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, itulah kebenaran firman Tuhan yang saya yakin dan percaya dapat memberkati setiap kehidupan kita di siang hari ini. Dan diucapkan terima kasih kepada hambanya Pendeta Nonce Tololiu yang telah membagikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya dipertambah-tambahkan pengurapan dalam setiap kehidupannya. Dan jemaat Tuhan, kembali kita akan memberikan korban persembahan yang kedua. Namun sebelum kita akan berdoa dan minta kesediaan Bapak Abdil Bain untuk bawa dalam doa. Kita satu dalam doa. Bapa, di siang hari ini Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu Tuhan boleh datang dalam kehidupan kami. Biar kiranya firman Tuhan boleh membawa kami semakin bertumbuh di hadapan Tuhan. Iman percaya kami semakin kuat sehingga kami siap sedia ketika Tuhan datang kali yang kedua. Kami didapati tidak bercacat celah di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, hamba-Mu. Ibu Pendeta Nonce Tololiu sudah memberitakan Tuhan berkati pelayanannya, berkati keluarga, berkati dalam setiap aspek kehidupannya. Terima kasih Bapak, dan saat ini kami akan memberikan persembahan. Bapak, Engkau tilik dari tempat yang maha tinggi setiap persembahan kami. Kami percaya Engkau akan membalas berkat yang melimpah-limpah di tengah-tengah kehidupan kami. Dalam setiap keberadaan kehidupan kami, baik berkat jasmani, berkat rohani Engkau curahkan di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami akan memberikan persembahan saat ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Diucapkan terima kasih kepada Bapak Abdil. Dan mari saat ini kita akan berikan persembahan dan nanti kami akan iringi dengan pujian.
Persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan saat ini saya memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu yang rindu minta bantu atau mengucap syukur. Mari silakan tampil ke depan, nanti akan didoakan oleh Bapak Gembala. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sini ada Bu Rosya bersama anak-anak dan juga keluarga besar Rungkatsu yang menemani Bu Rosya dan anak-anak. Sebagaimana maklum bahwa beberapa hari yang lalu kuasa Tuhan diberlakukan di tengah keluarga hambanya, mana almarhum Bapak yang Sungkat dipanggil Tuhan. Kita semua menyadari bahwa kalau peristiwa ini menimpa kita ada seduka cita. Tapi di sisi lain bahwa janji Tuhan berharga di mata Tuhan kematian segala kasihnya. Bahkan firman Tuhan katakan berbahagia. Jadi selain kita hati terluka karena peristiwa ini, tapi dari sudut pandang Alkitab kita bersyukur. Mereka sudah berhenti daripada segala penderitaan mereka, siap menerima upah. Sebab itu berusaha bersama anak-anak yang ada, keluarga bersyukur Tuhan sudah berbuat yang terbaik. Ya, saya ingat sekali waktu kamu pegang kasih naik kamar, jemput di muka, pegang tangan. Dia sempat bilang, ya pada Gembala ada pegang kamar kita mau naik di tangga situ. Saya lihat dia mau naik di tangga, ke rumah kita dola ke sana pegang. Enaknya pada Gembala dan enggak soalnya udah. Mas dan kasih Tuhan inilah. Minta maaf cuma sekedar saya ingat sekali itu dan terakhir waktu Kom Bapak bikin pontrang di keluarga Rungkatoar, dia bersaksi. Kurang kota itu dia punya kesempatan terakhir. Tapi kita bersyukur, ya mereka sudah lepas daripada penderitaan. Kurang torang semua. Tadi firman Tuhan katakan supaya pada waktu Tuhan datang, torang kedapatan orang-orang yang siap menantikan kedatangan Tuhan. Bersyukur Tuhan sudah berbuat yang terbaik. Dan kita berdoa untuk hambanya Pendeta Hans Lumintang yang sekian lama sakit. Juga beberapa hari yang lalu kami besuk di 2 hari yang lalu kami besuk di rumah sakit ODSK di Manado. Itu Ibu Deca Mamangke atau Ibu Dikromo Mamangke yang sedang dirawat di sana. Dan mungkin ada keluarga yang lain, jemaat yang lain yang sakit yang belum sempat diinformasikan kepada kami. Kita berdoa untuk mereka. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil.
hanya dari Tuhan. Engkau sudah berlakukan rencana Allah bagi hamba-Mu, Bapak Yanus Rungkat. Tuhan, beberapa yang lalu Tuhan panggil dia. Hati kami terluka sebagai istri, anak-anak, menantu, cucu, bahkan keluarga besar Rungkasu, dan kami juga jemaat yang ada di Rayon 3. Tapi di sisi lain kami harus bersyukur sebab mereka yang mati dalam Tuhan ada janji Tuhan. Oleh sebab itu bersama berusaha Tuhan, terima kasih. Tuhan, penghiburan kami pegang janji Tuhan. Apabila kami setia, kematian bukan perpisahan untuk selama-lamanya, tapi pintu surga. Dan kami akan ketemu dengan mereka nanti, manakala kami setia sampai akhir. Penghiburan datang menjadi bagian. Haleluya. Ya. Tuhan sanggup merubah hati yang terluka jadi hati yang bersyukur. Oh haleluya. Hiburkan Tuhan kepada anak-anak Tuhan. Hiburkan mereka. Kami ucap pengharapan di dalam Tuhan. Pengharapan dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Jadi bagian anak-anak sepeninggal almarhum Bapak Yanus. Hiburkan mereka semua Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan terima kasih Bapak. Kami terlalu yakin penghiburan datang jadi mati. Istri, anak-anak, menantu, cucu, bahkan keluarga besar Rungkasu. Dan kami juga jemaat Rayon 3. Kami Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Janji Tuhan menyertai kami sampai pada akhir kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu Pendeta Hans sekian lama sakit. Lawati teguhkan iman, walaupun penderitaan fisik tidak berdaya, tetapi iman tidak akan luntur. Keluarga, anak-anak, menantu, cucu yang menemani beri kekuatan penghiburan dari Tuhan. Dan juga Ibu Deca di Kromo Mangkai yang sedang dirawat di rumah sakit ODS di Manado. Dan tolong para dokter, para medis yang merawat beri damai sukacita. Anak-anak, menantu, cucu berharap bersandar kepada mujizat terjadi bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mungkin ada jemaat keluarga kami yang sakit, yang tidak atau belum sempat diinformasikan kepada kami. Lawati mereka yang sakit di rumah sakit, teguhkan iman. Kalau di rumah sakit, dokter, para medis yang merawat berhikmat daripada Tuhan, sukacita. Obat-obat perawatan juga Tuhan berkati. Lebih termujizat kesembuhan jadi bahan mereka. Kalau di rumah Tuhan, keluarga yang merawat beri sukacita damai sejahtera. Lemah kuatkan, bimbang teguhkan, jamaah mereka tidak ada kerinduan beribadah. Dan mereka jangan dikeraskan dan binasa. Engkau mengasihi mereka, ingatkan tentang kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Sini aja. Selanjutnya kita akan mengikuti pengumuman dan warta gereja. Diserahkan kepada Bapak Randy Wokas. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Bapak Ibu Jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus. Sebelum kita akan mengakhiri ibadah ini dengan doa tutup, doa berkat oleh Bapak Gembala. Kita akan mendengarkan beberapa penyampaian, yaitu kegiatan kita yang dicantumkan di warta jemaat yang mungkin saat ini ada di tangan Bapak Ibu Saudara sekalian. Untuk edisi hari ini, hari Minggu tanggal 17 Desember 2023, saya akan bacakan untuk kita semua. Namun sebelumnya atas nama Gembala, Ibu Rohani Majelis Gereja, hamba Tuhan beserta seluruh jemaat, mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pelayan-pelayan Tuhan yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan, dalam ibadah raya kita pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih untuk pelayanan dari saudara-saudara sekalian. Dan juga terima kasih untuk pelayanan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hambanya Pendeta Nonce Tololiu. Tuhan memberkati. Dan juga kami mengucapkan terima kasih untuk kehadiran dari keluarga besar Rungkat Su yang sudah beribadah bersama-sama dengan kami Jemaat Maranatha Victory. Tuhan Yesus pasti memberkati.
Dan sebelum saya akan membacakan warta jemaat, ada undangan yang masuk kepada kita Jemaat Maranatha Victory dari Gereja Bethel Indonesia Raja Wali Karumengah. Diundang kepada gembala dan seluruh pejabat GBI Maranatha Victory untuk hadir dalam ibadah perayaan Natal GBI Raja Wali yang akan dilaksanakan pada hari ini, hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 jam 18 WITA atau jam 6 sore. Dengan pembicara Pendeta Hanipanto STH, Ketua BPD GBI Sulut Gorontalo. Jadi yang berkesempatan dapat hadir di ibadah perayaan Natal GBI Raja Wali hari ini jam 6 sore. Dan selanjutnya, untuk ibadah-ibadah kita di sepanjang minggu berjalan ini, untuk saat ini torang pending, nanti dilanjutkan di tahun depan. Yang dicantumkan di warta jemaat, kegiatan kita pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023, latihan petugas ibadah untuk persiapan ibadah raya minggu pagi, latihan di gereja dimulai tepat jam 7 malam. Dan hari Minggu tanggal 24 Desember 2023, di warta jemaat dicantumkan ibadah raya jam 6 pagi. Tetapi ibadah raya minggu depan seperti biasa, sesuai informasi Bapak Gembala jam 9. Jadi biar orang pi pasar jam 11. Pasarnya mau habis. Jadi ibadah raya hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 jam 9 pagi dengan petugas ibadah, worship leader Pendeta Ibu Meni Tiau Kalangi, singer Ibu Lumintang Emor, Ibu Sumasi, Ibu Mengkang Lengkong, Bapak Lendi Sangir dan Bapak Marcel Sepang. Dengan pemain musik Pendeta Sony Daeng, Saudara Febrian Lumintang, Bapak Abdil Bayan, Saudara Vidi Daeng, Bapak Glenn Kaunang dan Saudara Onki Sumual. Tamborin tim senior, banners Derry Laluyan dan kawan-kawan. Untuk kolektan Ibu Kumolontang Tendian, Kumolontang Arina, Bapak Yoke Kumolontang dan Bapak James Ante. Dengan petugas keuangan dari Majelis Gereja Rayon 3. Dan di warta jemaat juga dicantumkan untuk petugas ibadah raya hari Natal, hari Senin tanggal 25 Desember 2023, worship leader Ibu Bayan Kumolontang dan Pendeta Randy Woka, singer Ibu Mengkang Lengkong, Ibu Lomboan Kumolontang, Ibu Kuengian Tering, Ibu Manopo Tarore, Saudara Fernando Wangko ini, tapi Fernando Solar maksudnya, dan Saudara Brian Manopo. Dengan pemain musik Pendeta Sony Daeng, Saudara Vidi Daeng, Saudara Onki Sumual, Saudara Febrian Lumintang, Bapak Glenn Kaunang dan Bapak Abdil Bayan. Banners Jason Wokas dan kawan-kawan. Untuk rebana tim gabungan dengan kolektan Bapak James Ante, Bapak Jeffrey Manopo, Ibu Lumintang Emor, Bapak Ibu Makarong Kolamban, dan petugas keuangan dari Majelis Gereja Rayon 3. Untuk latihan petugas ibadah untuk hari Senin tanggal 25 Desember diadakan pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 mulai jam 7 malam. Dan yang terakhir, Gembala hamba Tuhan Majelis Gereja serta seluruh jemaat mengucapkan selamat bagi mereka yang akan berhari ulang tahun untuk minggu berjalan ini. Tanggal 18 Desember yang berhari ulang tahun Bapak David Karawan, 19 Desember Ibu Syana Tuyuwatu Seke, tanggal 20 Desember Bapak Weli Lumintang, Saudari Natalia Laluyan Sarjana Ekonomi, Bapak Roy Lomboan, Bapak Vicky Wang, dan Jemaat Rayon 3 untuk bersama-sama dengan keluarga dalam ibadah syukur di Waleure. Demikian untuk penyampaian, terima kasih untuk perhatian, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pendeta Randy yang sudah menyampaikan warta jemaat. Jadi ada perubahan karena yang rutin saja itu pelayanan altar, so janji datang setengah jam sebelum ibadah mulai, apalagi kalau mulai pagi. Jadi saya pikir orang berubah juga. Kalau mau belanja masih ada hari Sabtu, kurang divisi sisa satu hari Minggu. Kira-kira begitu yang belanja. Tuhan Yesus memberkati, dan 5 menit di mana? Perungkat subuh 250.000,
Rungkatoar 50.000, Korwaluko 50.000, Pangkerigo Sambuaga 50.000, Sururama Kemolontang 50.000, Lango Leander 50.000, Matsike Semolang 50.000, Pemintang Emor 50.000, jumlah Rp600.000. Pandi Ronono 50.000, Gembala 100.000, Karang Kolamban 50.000, Kembuan Komendang 50.000, Korwa Arina 50.000, Bayan Kemolontang 50.000, Wangke Mewengkang 50.000, jumlah 400.000, seluruhnya Rp1.000.000. Kita mohon berkat buat persembahan ini. Bapa, di dalam nama Yesus, pemberi berkat, sumber berkat bagi kami. Kerelaan kegiatan 5 menit kami hari ini, Tuhan terima kasih. Berkati kerelaan hati ini. Kami pegang janji Tuhan, menabur pasti menuai. Kami terima berkat-berkat melalui usaha pekerjaan kami yang berbeda-beda, berkenan kepada Tuhan. Bukan berkat Abraham, Ishak, Yakub, Esau tercurah berlimpah jasmani rohani. Kami mohonkan berkat semuanya di Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Pemberi berkat bagi kami semua. Haleluya. Amin. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Sobai kote. Haleluya. Sobai kote. Haleluya. Puji Tuhan, saya selalu ingatkan setiap kali kita berdoa khusus anak-anak kita, keponakan kita, cucu-cucu, orang ada ini bukti bahwa orang berdoa tidak sia-sia. Betul? Minggu yang lalu orang sembahyang berdoa, orang anak sepanjang minggu akan datang. Baik hari Minggu hari ini sehat. Tuhan jawab dengan kehadiran mereka. Hari ini lagi orang berdoa, baik sepanjang minggu ini, 1 minggu kemudian dan seterusnya. Penyertaan Tuhan, kesehatan, kuatan Tuhan anugerahkan, dan bertumbuh jadi berkat bagi jemaat dan pekerjaan Tuhan. Kita tunduk kepala, kita bersyukur. Kami senantiasa bersyukur kepadamu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap doa-doa kami sebagai ibu bapa, om, tante, oma, opa, dibuktikan dengan kehadiran anak-anak kami, keponakan dan cucu kami ini. Bahwa tidak sia-sia setiap doa yang kami sampaikan kepada Tuhan. Kehadiran mereka saat ini membuktikan bahwa tidak sia-sia. Oleh sebab itu, memicu kami, ibu bapa, orang tua, om, tante, oma, opa, supaya kami berdoa untuk anak-anak dan ponakan cucu kami. Sebagaimana mereka sehat, kami juga sehat. Haleluya. Kami berkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Turun berkat di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami berkati mulai dari yang masih bayi sampai yang sudah sekolah. Tuhan turun berkat di dalam nama Yesus. Bayi-bayi ini bertumbuh sebagaimana mestinya. Luputkan dari gangguan sakit, celaka dan lain di dalam nama Tuhan Yesus. Oh, yang masih bayi berkumpul Tuhan. Tuhan terima kasih Bapa.
Bertumbuhlah karena pertolongan Tuhan, karena anugerah Tuhan. Peliharakan mereka di dalam nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Harmoni juga beberapa waktu lalu sakit, tapi Tuhan terima kasih. Kau telah pulihkan anaknya. Terima kasih Bapa. Terima kasih kesadaran mereka Tuhan. Luputkan mereka dari sakit, celaka, niatan orang jahat. Dalam rumah dilema Tuhan, dimanapun mereka berada. Perlindungan Tuhan yang sempurna jadi bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Niat-niat jahat siapapun kami batalkan di dalam nama Yesus. Perlindungan Tuhan sempurna menjadi anak-anak kami Tuhan. Oh terima kasih Bapa. Berkati anak-anak kami. Berkati kesehatan mereka. Berkati studi mereka di dalam nama Yesus. Kami mohon berkat di dalam nama Yesus. Peliharakan mereka Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Berkati kami berkati mereka. Kami memberkati anak-anak kami. Berkati mereka Tuhan. Tuhan tolong Tuhan, kami tidak kuasa apa-apa memperpanjang umur mereka, tapi kami punya kewajiban berdoa untuk mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Kami Ibu Bapa, Om Tanah Oba, ada kewajiban kami firman Tuhan, mengajarkan firman Tuhan, memberitahu pada mereka sejak dini bahwa hanya Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Tuhan terima kasih Bapa, mampukan kami membuat teladan yang baik sedang firman Tuhan. Mampukan kami Ibu Bapa mengajarkan firman Tuhan. Berdoa untuk mereka. Tuhan jadi teladan guna hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Manakala generasi panjang umur kami tidak ragu. Generasi-generasi yang takut akan Tuhan. Generasi yang diberkati Tuhan. Generasi yang memuliakan Tuhan. Generasi yang mempercepat kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Terima kasih Bapa. Kami mohon berkat buat anak-anak kami. Kami mohon berkat buat keponakan kami. Kami mohon berkat buat cucu-cucu kami Bapa. Hanya dalam satu nama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah ini. Saya jemput kita bangkit berdiri. Hanya
Yesus buat ibadah kami dari awal sampai saat ini. Kami sangat meyakini karena perkenan Tuhan dan kami diberkati Tuhan. Kembalikan urapan-Mu bagi hamba-hamba-Mu yang sudah melayani, baik sebagai worship leader, singers, tamborin, banners, petugas multimedia, pemusik, sampai pada hamba firman. Urapan alam jadi bagian mereka tuh hari-hari selanjutnya. Dan tugas pelayanan yang Kau percayakan kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sebelum kami mengakhiri ibadah kami pada siang hari ini, kami bersyafaat sebagai warga gereja, kami berdoa. Untuk gereja-gereja yang ada di Indonesia bahkan sampai di mancanegara. Tuhan pakai menjangkau jiwa-jiwa. Menua jiwa-jiwa dipersembahkan kepada Tuhan. Di dalamnya ada gereja kami, Gereja Bethel Indonesia. Pimpinan Gereja Bethel Indonesia di sinode, di daerah, di wilayah, sampai di gereja-gereja atau gereja lokal. Tuhan pakai jadi berkat menjangkau jiwa-jiwa dipersembahkan kepadamu Tuhan. Sebagai kepala gereja kami. Kami khususnya GBI Marta Victoria yang ada di Languan, kiranya kami jadi berkat di Languan, bukan jadi batu sandungan. Jemaat cabang kami yang ada di Atlanta, Amerika Serikat juga yang sedang dilayani oleh Pastor Ivon Laluyan. Pakai mereka Tuhan menuai jiwa-jiwa di sana. Jadi berkat. Tuhan, urapan alam jadi bagian hamba-Mu. Satukan kami, tempat dan waktu tidak dapat memisahkan kami ke dalam Tuhan. Ikatkan tali kasih-Mu. Demikian cuma binaan kami yang ada di Tanggamus, Lampung, Tuhan. Dalam pelayani pendeta Jamie Watuseki bersama Ibu Stiva dan jemaat di sana. Engkau berkati mereka, menuai jiwa-jiwa di Lampung, dipersembahkan kepadamu Yesus Tuhan kepala gereja kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebagai warga negara, kami juga berdoa untuk negara dan bangsa kami Republik Indonesia. Presiden dan wakil presiden bersama para menteri sebagai pembantu presiden. Berikan hikmat mereka menjalankan roda pemerintahan di pusat. Terciptalah kesejahteraan negara kami yang kami cintai. Para gubernur dan wakilnya, para bupati dan wakilnya, para camat, lurah, hukum tua, sampai aparat yang terendah sekalipun. Berikan hikmat dalam perencanaan roda pemerintahan. Tuhan, kesejahteraan terjadi di dalam negeri kami. Khususnya kami warga Sulawesi Utara berdoa untuk gubernur Sulawesi Utara dan wakilnya. Juga Engkau berkati Sulawesi Utara di sakit Tuhan. Bupati Minahasa dan wakilnya. Juga perangkat sampai di kecamatan Langon Raya Engkau berkati. Kepala-kepala desa hukum tua di Langon Raya Engkau berkati sampai peringkat terendah. Diberkati Tuhan. Terciptalah kesejahteraan kami di Minahasa, kami di Langon. Hindarkan daripada kekacauan dan lain-lain. TNI dan Polri Tuhan, beri kekuatan mereka kemampuan mengamankan negara kami menjelang pemilu yang akan datang. Tuhan, tolong. Oknum-oknum tidak senang dengan keadaan ini Tuhan. Kami tolak dalam nama Yesus. Ada banyak anak-anak Tuhan negara tercinta sedang berdoa untuk keselamatan negara bangsa kami. Ketertiban, keamanan tercipta karena campur tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih semua persembahan kami, baik milik-Mu dan persembahan lainnya. Tuhan bukakan tingkap-tingkap yang cuma berkati. Apa yang kami kerjakan yang berkenan kepada Tuhan. Diberkati Tuhan sebagai petani, peternak, pedagang, sopir, pegawai negeri, pegawai swasta, tukang ojek dan semua pekerjaan yang lain yang berkenan kepada Tuhan. Diberkati jasmani rohani. Terima kasih Tuhan. Radio kami Victoria FM jadi berkat di mana dapat didengar para penyiar diurapi Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan juga kami memberkati umat-Mu Israel di dalam nama Yesus. Turun berkat di dalam nama Yesus. Dan berkat itu juga jadi bagian kami Israel rohani. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Jauh dekat berkendaraan. Tuhan tuntun kami pulang. Halangan-halangan berupa celaka, sakit, niat orang jahat kami tolak di dalam nama Yesus. Tibakan di rumah kami masing-masing dengan selamat yang daripada Tuhan. Terpujilah Tuhan buat selama-lamanya. Dan jemaat yang dikasihi Tuhan, mari tadakan tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Damai sukacita dari Tuhan Yesus Kristus,
tuntunan Roh Kudus, kasih dari Allah Bapa dalam Kristus Yesus Tuhan menyertai kita semua saat ini, esok dan seterusnya, bahkan sampai Maranatha, Yesus Kristus datang pada kali yang kedua menjemput saleh-salehnya. Dalam berkat nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat, kami tutup ibadah ini sambil bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom.